Yang pertama segitiga. 5, 10, 25. Loh, 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 loh. Oh, belum ada integernya ya. Oke, udah ya. Ya, integernya mau di sini bisa, mau di sini bisa, di mana aja bisa. Printnya juga kalau mau divariasikan bisa. Ya, enggak masalah. Yang kedua apa? Biodata. Input umur, input tahun kelahiran, keluarnya umur gitu ya. Saya singkat aja ya, nggak pakai embel-embelnya. Lahir tahun berapa, Dek? Loh, loh, loh. INT nggak bisa tambah STR. Gimana caranya? Koma? Kayak koma gini? Oke. Sip. Ya. 1, 2 jadi. Hitung usia. Ya, rumusnya simpel aja, 2022 dikurangi tahun lahirnya. Ya, kalau ada yang lebih canggih bagus ya. Berikutnya, waduh ini yang bosan bikinnya. 28, 14 ya. Hitunglah luas yang diarsir, selesaikan rumusan berikut dengan menggunakan operator. Siapa sih yang bikin soal nih? Hitung bangun datar. P sama dengan, langsung aja ya, nggak usah isi gitu ya. 28 kali 14. Lalu lingkarannya yang ini. Kali 14, 7 ya. Berarti yang diarsir adalah setengah lingkaran gede ya. 14 kali 14. Setengah lingkaran besar dikurangi setengah lingkaran kecil dikurangi setengah lingkaran kecil. Saya pakai cara bodoh-bodohan aja ya. Gitu ya. Ngerjainnya sekali jalannya nih. Segini jawabannya? Berarti benar ya. Ini untuk nomor 1 segitiga sudah bisa semua. Lalu hitung umur 2002 kurang 2022 kurangi integer. Ya. Siapa? Ada yang berbeda? Sama semua? Oh beda nggak apa-apa, yang penting hasilnya sama. Yang penting paham juga ya. Ada yang belum paham? Yang mana yang paling sulit? Nomor 3. Nomor 3 tuh persegi panjangnya mengecoh ya. Nggak perlu dihitung. Ya, jadi nomor 3. Kalau gitu untuk ngecek saya kasih satu soal lagi ya. Saya cari dari Google.
Ayo, Dek Mei yang mana kira-kira? Yang gampang aja. Yang mana yang gampang nggak tahu nih. Mana-mana? Nih. Jangan tuh pakai trigonometri itu. Yang mana ya? Ini mah kotak aja nih. Yang mana, Dek? Yang nggak pakai lengkong-lengkong, Dek. Nah, ini aja biar gampang ya. Ya. Ayo. Yang sudah selesai angkat tangan. Cari luasnya, nih, luas bagian diarsir. Cari luasnya ini. Ya. Saya pengen tahu siapa yang beneran bikin PR. Ya, kalau soalnya sudah ada angkanya, berarti kan kamu tidak perlu membuat inputnya. Ya, kalau soalnya sudah ada angkanya, kamu tidak perlu buat inputnya. Langsung saja, luas sama dengan 3,14 kali, sorry ya, 14 kali 14, 14 dikurangi 3,14 kali 7 kali 7, jadi print luas. Ini jawabannya. Kan segitu ya? Segitu ya? Iya. Kan angkanya kan sudah ada, angkanya kan tidak berubah ya. Ya, di soal kan tidak paten 7 cm. Kecuali kamu yang diminta untuk input. Ya, angkanya kan tidak perlu diinput. Angkanya udah ada, langsung saja dihitung nih. Ya, perhatikan dulu ini bentuk bangunnya. Jangan langsung tek tangannya nempel di keyboard nggak tahu mau ngapain. Akhirnya kamu akan bikin variabel, bikin input nggak jelas, rumus nggak tahu. Ya, ini dulu perhatikan. Kita akan ngapain? Ya, kamu akan ngapain di komputer? Perhatikan dulu, pikirkan yang ini dulu. Kalau sudah nemu, oh ini ternyata kotak kurangi bulat, baru ngetik kotaknya apa, bulatnya apa. Ya, jangan baru Pak Andika ngeluarin gambar langsung tangannya nempel di keyboard, cetak, input jari, input sisi, semua di input. Bisa bikin inputnya, habis itu bingung mau ngapain. Gitu ya, bingung mau ngapain. Ya, amati dulu soalnya, ya, apa yang diminta, ya, logikanya dulu, ya, logikanya. Kalau sudah paham dan nangkap, sudah dapat bayangan, baru mulai kerjakan. Ya. Kan tidak diminta bikin inputnya tidak ada. Ya, tidak semua harus ada inputnya, kecuali memang kamu yang diminta. Nah, ini baru perlu input, karena masukkan nama, masukkan alamat, masukkan tahun lahir. Ya, ini nggak perlu input, karena angkanya sudah ada, nggak ada yang perlu lagi di input. Ini perlu input, masukkan nama, masukkan alamat, masukkan tahun lahir. Ini juga perlu input, menerima masukan. Berarti ada input, yang ini nggak perlu input. Ya, jadi dibedakan yang mana yang perlu input dan yang mana tidak perlu input. Ya, lalu kalau nanti ada soal seperti ini, ya, cek dulu, ya, amati dulu, tatap dulu, pandang dulu ya. Ya, apa yang sebenarnya dicari? Oh, ternyata ini adalah kotak dikurangi bulat. Bulatnya ini kalau digabungin akan jadi lingkaran sempurna. Sehingga ya udah, ini adalah persegi dikurangi lingkaran. Perseginya sisi kali sisi, lingkarannya pi r kuadrat. Kalau sisi kali sisi dan pi r kuadrat saya tidak perlu jelasin lagi. Ya. Kayak gitu. Saya akan lanjutkan tentang percabangan. Ini ngikutin modul aja. Jadi yang sudah download petunjuk praktikum juga bisa lihat di situ. Ya, saya akan membahas halaman 7. Itu langsung saja di lembar kerja. Ya, halaman 7 tentang penggunaan if. Ini sudah dapat disinggung minggu lalu sedikit. Sekarang kita yang lebih mantap. Ya, jadi if itu percabangan. Ya, jadi programnya tidak dieksekusi. Programnya tidak dieksekusi penuh. Jadi programnya bercabang ya. Jika suatu kondisi dipenuhi akan belok kiri, jika tidak dia belok kanan.
Kayak gitu ya. Jadi tidak semuanya dijalankan. Jadi contohnya bikin inputan nilai. Ya, jadi kita akan mencoba membuat program jika nilainya lebih dari 7. Kok pakai kurung ini? Ya, jika nilai 7 print selamat kamu lulus. Ya, ini yang paling simpel. Bentar. Ini paling simpel ya. Ya, ini contoh program percabangan yang menerima input nilai. Inputnya biasa, ya semua sudah pernah buat. Lalu yang ini yang namanya percabangan, jadi ada if-nya. If itu bahasa Inggris dari jika. Ya, jika nilai lebih dari sama dengan 7, jadi yang true adalah 7, 8, dan seterusnya. Ya, maka yang ini akan dicetak. Jika nilainya false, 6, 5, dan seterusnya, maka akan cetak yang ini. Ya, memahami dulu, jadi tidak harus dicoba. Ya, ini operator yang sudah kita bahas minggu lalu, operator aritmatika. Lebih besar atau sama dengan. Nah, sampai sini dulu, ada yang bingung. Jadi yang namanya percabangan adalah programnya bercabang. Ya, jika nilai yang diinputkan lebih dari 7, ini yang dicetak. Jika nilainya lebih kecil dari 7, ini yang dicetak. Ya, tidak semua printnya keluar, tidak semua printnya dicetak. Ya, sampai sini dulu. Ada yang belum paham? Semua bisa memahami? Benar? Benar nih? Atau masih ada yang lomba ngetik? Mau ngalahin Pak Andika 100 WPM. Itu beda jam terbang aja ya. Nanti kamu di umur saya juga pasti akan segitu atau bahkan 200. Ya, ada yang belum paham kira-kira percabangan? Bisa dipahami? Bisa. Nah, kalau bisa dipahami, coba sekarang tambahkan agar yang bisa diinput hanya 1 sampai 10. Kalau di luar 1 sampai 10 muncul yang lain. Maaf, nilaimu salah. Hanya bisa 1 sampai 10. Jadi gimana caranya nilainya hanya 1 sampai 10. Di luar 1 sampai 10 dia tidak mau atau muncul pesan. Kalau yang ini dijalankan, nilainya 100 pun diterima atau 20 juga terima. Ya, saya buat nilai 23. Nah, munculnya selamat kamu lulus. Padahal kita pengennya 1 sampai 10. Nah, coba ditambahkan. Apa yang perlu ditambahkan? Kayaknya saya yang kejauhan soalnya. Oke, kita mundur selangkah. Kayak kesulitan soalnya. Ya. Nah, gini aja. Ya. Mundur selangkah. Kita bikin program yang lain sebelum ke situ. Ya. Cobalah membuat program yang menanyakan asal kampus. Ya, kuliah di mana gitu ya. Lalu jika jawabannya adalah Instiki, maka yang muncul menjadi dan memberi. Jika bukan Instiki, maka yang muncul adalah yuk kuliah di Instiki. Nah, gitu dulu dah. Mundur dulu. Tadi sulit. Oke ya. Saya lihat tiap meja sudah ada yang bisa. Ya, jadi ini hampir mirip dengan nilai yang di atasnya. Saya kopas ya. Nah, ini. Oke, berapa yang belum? Bisa
Bisa semua? Bisa tidak? Bisa ya? Benar nih. Oke. Nah, berikutnya ya. Berikutnya kita akan keluar lagi dari Colab atau Jupyter. Ya. Berikutnya kita akan ngomongin flowchart. Ada yang udah pernah dengar flowchart? Pernah. Beberapa pernah, beberapa belum ya. Pernah dengar aja. Kapan? Baru, Pak. Ya, baru aja. Ya. Jadi program ini ya juga bisa dibuat dalam bentuk lain ya. Dalam bentuk lain di luar IDE, di luar aplikasi pemrograman. Ya. Biasanya untuk menjelaskan kepada orang yang lebih awam. Ya. Bentuknya atau namanya adalah flowchart. Nah, saya cari gambarnya. Nah, kayak gini. Ya. Bentuknya kira-kira kayak gini penampakannya. Ya, bentuknya kira-kira kayak gini. Nah, flowchart ini biasanya dibuat di mana? Di komputer, Pak. Ya. Bisa dipakai Visio. Ya, bagi pengguna Windows ya. Ya. Kalau saya biasanya bikinnya online aja. Pakai yang namanya Draw.io. Ya, nanti kalau mau pakai Visio bisa atau pakai Draw.io. Nih. Ya, kalau kamu mau buka Visio di komputer silakan. Mau online di Draw.io juga silakan. Nah, kalau Draw.io nanti jadinya kayak gini. Ya, coba dulu buka Draw.io atau Visio. Oke, perhatikan ke depan. Ya, setiap program itu pasti dimulai dengan start dan end. Start dan end itu pakai oval. Yang ini, ellipse. Kalau di Visio nggak tahu, cari sendiri. Ya, jadi setiap program itu pasti diawali mulai start dan end. Nama teksnya tinggal diklik 2 kali aja. Klik 2 kali dia akan otomatis bisa ngetik. Ya, apakah harus start dan end, Pak? Kalau saya cinta Indonesia gimana? Bisa pakai mulai dan selesai. Ya, karena saya cinta Indonesia ya. Saya cinta cewek-cewek Indonesia. Ya, makanya saya pakai mulai dan selesai. Pak, saya wibu, Pak, pakai bahasa Jepang boleh. Yang universal start dan end atau mulai selesai kalau di Indonesia. Ya, apapun programnya, seruat apapun, serumit apapun, 2 ini taruh dulu biar nggak lupa. Karena ini pasti ada. Ya, lalu seperti biasa mulai itu di atas atau startnya di atas, selesainya di bawah, bukan di sampingnya. Ya, jadi dia memang dari atas ke bawah. Ya, tidak ada kiri ke kanan, ya, atas ke bawah. Ya, dari atas ke bawah, mulai ke selesai. Oke ya. Sampai sini dulu, sudah semua? Ya. Kalau ada yang belum? Kalau ada yang belum kita tinggal. Oh, belum, oke kita tinggal. pakai elips. Kalau di Visio cari sendiri ya, ada itu. Cuma saya tidak pakai Visio. Ya, maklum tidak punya uang 6 juta. Ya, saya tidak punya uang 6 juta, jadi saya pakai yang gratis saja. Sudah? Sudah belum? Nah, berikutnya kita akan menerjemahkan program yang ini. Ya, kita akan menerjemahkan program yang ini ke menjadi flowchart.
Yang pertama lihat, ada input. Ya, ada input. Input itu simbolnya trapesium. Trapesium berjajar genjang ya. Jajar genjang ya. Ya, jajar genjang, sorry. Ya, input atau output simbolnya adalah jajar genjang. Berarti yang pertama di program itu adalah input. Berarti kita tarik jajar genjang atau paralelogram. Paralelogram di RAW.io. Di VCO cari sendiri. Uang bukan banyak 6 juta. Ya. Kalau kamu pakai VCO berarti kamu udah punya uang 6 juta. Ya, isian dalamnya yang penting keterangan aja. Kita akan input nama kampus, berarti yang diketik di dalamnya adalah input kampus. Ya, input kampus karena kita mau bikin nama kampus. Kita menerima nama kampus. Oke, sampai input sudah? Sudah. Berikutnya bisa tarik tanda panah ya. Tarik tanda panahnya tinggal klik sekali aja jadi. Ya, diklik sekali aja. Coba cari sendiri di mana. Nah, klik satu kali aja muncul panahnya. Oke, inputnya sudah. Ya, kita cek program lagi. Ya, berikutnya ada percabangan. Ya, satu blok. Ya, ini blok input, ini blok percabangan beserta outputnya. Nah, kalau di percabangan simbolkan dengan apa ya, layang-layang namanya ya. Blok ketupat. Kita intip ya, benar nggak? Oh benar. Ya, berikutnya ada percabangan. Kita buat belah ketupat. Nah, belah ketupat ini nggak masalah kalau ditarik begini untuk nambah tulisan. Ya, belah ketupatnya nggak masalah ditarik, di resize nggak masalah. Sesuai keperluan. Nah, ingat yang di dalam ini adalah keterangan. Ya, keterangan. Untuk mempermudah atau bikin kita ngerti. Sudah semua percabangan? Nah, percabangan ini punya setidaknya 2 cabang. Ya, cabang yang benar dan cabang yang salah. Ya, cabangnya adalah output. Cabangnya output. Ya, print itu output. Sehingga kita butuh 2 paralelogram lagi. Satu ditaruh di bawah untuk lurus, satu ditaruh di samping. Si paralelogram atau output. Ya, itu maksudnya adalah kalau ya ke bawah, kalau tidak ke samping. Langsung bisa ditambahkan ya. Jadi kalau ya, yang terjadi adalah print. Kalau tidak, adalah print. Nah, saya kecilin dikit fontnya. Lalu yang tidak kalah penting adalah menambahkan lagi keterangan. Kalau turun ini adalah ya, ya, sampingnya adalah tidak. Bisa pakai YN atau YT, yes no atau ya tidak.
Karena saya cinta Indonesia, saya akan pakai Y dan T. Sorry, ada yang kurang. Karena saya cinta cewek-cewek Indonesia, ya, saya akan pakai Y dan T. Ya. Kalau Jepang apa ya? Ya dan tidaknya. Hai ya. Hai itu ya. Kalau tidaknya apa? Y. Waduh, ketahuan ibunya nih. Iya-nya pakai apa ya? Iya-nya pakai hai. Nah, terakhir penutup adalah tarik garis final karena dari program sudah selesai kan. Tidak ada lanjutannya sehingga yang ini turun ke bawah. Nah, yang ini ada yang tahu ini dibawa kemana? Lalu, sulit narik garisnya ini. Oke, udah semua ya? Ya. Ya, sekali lagi. Ya, flowchart ini tidak punya bahasa pemrograman. Ya, bukan berarti ini flowchartnya Python, salah. Ya, flowchart ini tidak punya bahasa pemrograman. Jadi berlaku untuk bahasa pemrograman apa saja. Ya. Jadi flowchart ini kalau mau nanti diterjemahkan ke bahasa lain, orang bisa lihat ini untuk memahami atau ngikutin alur logikanya. Ya, jadi kalau misalnya pakai bahasa pemrograman lain, dia akan lihat, oh pertama itu saya harus input. Ya, lalu ada percabangan, kalau benar ini, kalau salah ini, selesai. Itu yang bisa dilihat dari flowchart ini. Baru diterjemahkan ke bahasa yang lain. Ya, dia tidak punya bahasa pemrograman. Ya, tadi kita kembali kerjaannya dari Python bikin ini. Ya, ini mau dibalikkan ke Python bisa, ini dijadikan ke bahasa lain bisa. Paham ya? Jadi ini bentuk universal. Sekaligus untuk jelasin ke orang awam. Kalau orang awamnya ngerti Python. Kalau ditunjukkan dengan flowchart seperti ini, dia akan lebih mudah paham. Ya. Lalu untuk coba-coba, silakan kamu convert tugasmu yang tadi jadi flowchart. Convert yang ini, yang mana ya? Segitiga. Segitiga, ini aja lah ya. Ini kan ada inputnya. Ini ya. Coba convert PR-mu yang di rumah nomor 2 tadi menjadi flowchart. Saya tambahkan lagi satu yang belum ada. Ya. Nah, ya. Oke, silakan dicoba convert nomor 2 yang tadi jadi flowchart. Yang tahun kelahiran. Kamu kan sudah punya programnya. Sekarang coba convert itu, buatkan flowchartnya. Kira-kira flowchartnya akan jadi hasilnya di luar ekspektasi. Gak apa-apa ya, orang belajar. Ya. Ya. Inputnya jadi satu ya. Ini kenapa printnya outputnya 2 ya kan karena berbeda, satu ya satu tidak. Kalau input bisa jadi satu, kampus, nama, alamat, nomor telepon semua.
Di Python ada deklarasi. Di Python ada deklarasi. Ya, coba bikin yang nomor 2 tadi. Ya, satu lagi yang saya lupa karena hilaf pakai Python gitu ya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu deklarasi. Simbolkan dengan apa namanya tadi? Trapesium ya. Ini baru trapesium. Ya, karena di Python tidak perlu deklarasi. Jadi kalau bahasa pemrograman lain dia perlu deklarasi. Kalau Python tidak perlu. Ya, untuk non Python. Saya kasih contohnya. Ya, dia berada di antara mulai dan dia berada di antara mulai dan. Dia berada di setelah mulai. Jadi harus deklarasi dulu. Saya kasih contoh di sini deklarasi. Mana dia gininya? Nih. Ya. Di deklarasi kamu menulis tipe datanya. Saya kasih contoh bentar. Saya bikin gepeng-gepengannya dulu. Ya. Berarti di sini kampus kampung deh. Kampus string. Kalau saya pakai contoh yang tadi yang ada di laptop saya, maka kampus adalah string ditulis di situ. Push. Ya. Ini yang komplit ya. Jadi kalau dia universal non Python, kita perlu deklarasi. Deklarasi kita perlu ini. Ini adalah apa namanya tadi? Oh, mana dia? Hexagon ya. Kalau di hexagon, kalau kita kenalnya dengan trapesium. Trapesium. Ini deklarasi. Jadi tipe datanya ditulis, tipe data dari variabelnya ditulis. Itu deklarasi. Ya. Python memang tidak perlu, Pythonnya otomatis langsung ya. Nah, ada yang ditanyakan dulu untuk flowchart? Aman? Apa panik? Sudah memikirkan mau pindah kampus? Semoga tidak ya. Semoga bertahan selama 4 tahun dengan gempuran berbagai mata kuliah. Lalu juga dengan siksaan semua teman di kelas cowok semua. Itu siksaan loh itu. Hah? Kelas lain. Gini maksudmu gua lain. Ya, teman kita di goa sebelah itu ya gini, wangi-wangi kelasnya. Wangi-wangi kelas. Nah, jadi kamu akan bertahan 4 tahun dengan gempuran berbagai mata kuliah, lalu dengan siksaan temannya TNI semua, tentara semua nih teman-teman. Ya, nggak ada bidan, nggak ada perawat ya, nggak ada suster, nggak ada. Semuanya tentara, TNI, Polri, polisi gitu. Ya, poluannya nggak ada. Ya.
Jadi kelasnya tanker semua. Tanker semua kelas ini. Ya, jadi programnya seruat apapun bisa dibuatkan flowchartnya. Ya, seruat apapun program di bahasa pemrograman apapun, termasuk non-Python, bisa dibuatkan flowchart. Termasuk juga flowchart ini bisa dikonvert jadi bahasa pemrograman, jadi bahasa pemrograman apapun. Kayak gitu. Ya, jadi kalau saya minta dari Python jadi flowchart atau dari flowchart jadi Python ya, harus bisa. Ya, komponennya hanya yang diperlukan saja. Ya, kalau dia tidak ada di program berarti tidak usah ditarik. Lalu cara save, ya cara save tidak perlu saya ajarin ya, tinggal di download aja. Yaitu ada di export. File export as. PNG untuk background transparan, JPEG background putih, PDF dan segala macam. Ya, ada satu lagi SVG. Ya. Boleh dicoba. SVG, Scalable Vector Graphic. Ya. Apa bedanya? Ada yang tahu? PNG, JPEG dan SVG. Kalau PNG support background transparan. Kalau JPEG standar. SVG bisa ditarik-tarik, tidak akan pecah hasilnya. Kalau PNG dan JPEG, kamu zoom, kamu resize, pecah dia. Kalau SVG enggak, karena dia vektor. Jadi mau di zoom in, zoom out, SVG enggak akan pecah. Kalau JPEG dan PNG-nya pecah. Kalau PNG dia otomatis background-nya transparan. Boleh coba. Jadi background-nya akan transparan. Kalau PNG. PDF ya PDF. Ya. Ada HTML, XML, URL, macam-macam ya. Itu buat download dari sini. Untuk nanti disimpan di dokumen segala macam. Perluannya di mana? Oke, mungkin satu lagi di flowchart ya. Ya, mungkin muncul pertanyaan, mungkin ya. Pak, ini kertasnya habis. Flowchartnya masih panjang. Misalnya gitu. Ya, gimana caranya? Beli lagi. Ya oke, ini masih panjang, tapi nanti kan programnya makin panjang ya. Ya. Nah, flowchart ini bisa di split. Jadi flowchart itu bisa dipotong. Saya contohkan. Ya, jadi dia bisa dipotong jadi 2. Saya copy dulu. Ya. Saya copy dulu. Lalu saya akan potong misalnya di sini. Jadi yang ini hilang. Yang ini hilang. Lalu yang ini atasnya hilang. Kan gitu ya. Nah, udah ya, jadi 2 deh ya. Jadi 1 kepala, 1 bawahnya. Cara menyambungkannya kita pakai circle atau bulat. Jadi taruh bulat di yang sama kayak gini. Nah, jadi taruhnya kayak gitu. Dalamnya dikasih karakter yang sama. Kalau kamu pakai 1, di sini juga 1. Ya. Kalau kamu pakai A, di sini juga A. Bukan AB, bukan 1 2. Ya. Kalau di sini adalah 1, di sini juga 1. Kalau di sini adalah A, B, C, D, di sini juga sama A, B, C, D. Ya, maka flowchartnya sudah jadi. Inilah flowchart yang diputus. Ya, ini contoh flowchart yang diputus untuk kalau misalnya flowchartnya panjang. Ya. Mungkin ada yang nanya, Pak, kenapa nggak dibawa ke samping aja, nggak usah ke bawah? Tidak boleh. Ya, flowchart tidak boleh dibawa ke samping kecuali percabangan kayak gini. Jadi selain percabangan, apapun itu dia harus tetap ke bawah terus. Nggak boleh di ke samping gitu, nggak boleh. Jadi dia harus ke bawah terus.
Ya, bedakan bulat dan oval ya. Yang ini oval jangan ditarik jadi bulat. Tadi ada temannya kayak gini. Nah, gini ya. Salah ya? Salah ya? Ini salah. Mulainya harus oval, harus kayak gitu. Karena yang bulat itu artinya lain. Yang bulat itu punya ini, putusannya. Ya. Lalu bagian yang ini bisa kamu nanti taruh di halaman kedua, di kertas kedua. Beda pisah dengan yang ini. Ya, harus pisah. Nggak boleh ini dan ini di satu halaman. Ngapain dipisah kalau ini? Kalau kamu sudah pakai ini, sudah di split, ini harus di halaman yang lain. Harus di lembar kedua, di lembar baliknya. Nggak boleh dari satu kertas yang ini. Ya. Kalau di satu kertas, sambungin. Ya. Kalau udah mentok, kertasnya habis, ingin taruh di baliknya, putus. Taruh ini. Ya, tips putusnya adalah putus dia di garis lurus. Maksudnya jangan putusnya di mana? Di sini, bingung. Ya, putusnya adalah di garis yang masih lurus. Saya putus dulu. Ini baru sama titiknya kayak gitu. Ya, hanya diputus jika kertasnya habis. Ya, tidak boleh juga kalian udah habis mentok fontnya dikecilin. Dipepet-pepetin semua. Ya, misalnya bikin laporan fontnya 10, 12. Ya, flowchartnya fontnya 8. Biar muat satu kertas. Tak boleh, salah. Kalau laporannya fontnya 10, flowchartnya juga harus fontnya 10. Ya, fontnya 10. Kalau penuh, potong. Bukan flowchartnya dikecilin jadi fontnya 8. Nah, itu tentang mecah flowchart. Ini kurang YT-nya ya. Jadi Y-nya ke kanan, T-nya turun ya. Ini ada kurangnya YT-nya. Nah, inilah kalau YT-nya nggak ada bikin bingung. Y-nya di sini ya. Y-nya di sini, T-nya di sini. Oke, terakhir ya. Jadi terakhir untuk hari ini dicoba. Jadi program yang menerima 8 nilai. Jadi inputnya ada 8. Kemudian menampilkan rata-rata. Gampang nih. Ya, jadi kayak gini aja ya. Jadi, nah karena kita akan mencari rata-rata, yang biasanya pembagiannya nggak bulat hasilnya, kita pakai float. Ya, pakai float. Ya, jadi gitu aja. Buat yang belum. Oke, berikutnya saya tinggal absen. Stop dulu. Stop.